Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi bersama saya di Potnat Podcast Nadia. Bersama host kesayangan Potnat yaitu saya sendiri Nadia Sari. Gimana kabarnya hari ini pemirsa? Tema kita hari ini yaitu membahas tentang pendidikan. Tujuannya agar kita sebagai warga negara yang baik, patutnya kita tetap berperan dalam perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan. Karena pendidikan merupakan tombak dalam memajukan sebuah bangsa. Tanpa pendidikan, mungkin kita semua tidak akan berkembang. Bintang tamu kita pada hari ini yaitu Sela Femi, seorang mahasiswi IKIP Pontianak berusia 19 tahun, berasal dari Meliau, Kabupaten Sanggau. Peran Sela hari ini adalah menceritakan pengalaman dia selama kuliah di dunia pendidikan atau keguruan. Mana kabarnya Sela? Ya, alhamdulillah baik. Oke, bisa ceritakan sedikit latar belakang pendidikan Sela? Oh, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Femi, biasanya dipanggil Sela. Saya dari Meliau, Kabupaten Sanggau. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di IKIP Pontianak, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya kuliah di IKIP Pontianak, saya dulu pernah sekolah di SMA Negeri 02 Meliau dan juga SMP 3 Negeri Meliau. Mengapa Sela memilih jurusan Bahasa Indonesia? Nah, saya memilih jurusan Bahasa Indonesia itu karena saya memiliki ketertarikan gitu sebagai guru. Mau jadi guru gitu. Ya, karena sebelum saya kuliah itu, saya pernah ngajar di PAUD selama 2 bulan nih. Jadi sebelum kuliah tuh saya pernah ngajar. Nah, sebelum kuliah di IKIP, saya pernah daftar di Untan. Ambil jurusan PGSD sama farmasi. Tapi sayangnya saya nggak lulus. Akhirnya saya daftar di IKIP, nah akhirnya diterima. Oke. Bagaimana Sela mengatur waktu antara kuliah dengan kegiatan organisasi? Nah, untuk mengatur kegiatan organisasi sama bagi-bagi waktu untuk mata kuliah gitu ya, pelajaran. Nah, saya utamakan dulu mata kuliah, pelajaran dulu. Waktu kuliah saya kerjakan semuanya, dituntaskan dulu, kemudian baru saya kerjakan yang organisasi. Oke, selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Sela hadapi selama kuliah dan bagaimana Sela mengatasinya? Nah, tantangan terbesar dalam mata kuliah itu yaitu mengerjakan tugas kelompok bersama kawan-kawan. Ya, biasanya kan kalau kerja kelompok kan harus berapa orang gitu ya. Biasanya tuh ada yang itu satu nih nggak bisa ikut, jadi tunda besok, nggak bisa lagi, besok lagi. Nah, karena itu juga kalau nggak bisa secara offline gitu, nggak bisa secara bertemu, kami melakukan dengan media teknologi digital, media sosial yaitu WA, WhatsApp. Jadi kita bisa berbincang-bincang di situ, mengerjakan tugas di situ, berunding apa ini jawaban apa, ini jawabannya apa, gitu. Oke. Apakah ada mata kuliah yang sangat Sela sukai? Mengapa pilih mata kuliah tersebut? Nah, ada nih mata kuliah yang saya sukai itu mata kuliah fonologi. Mata kuliah fonologi itu kan menganalisis tentang bunyi bahasa. Nah, yang dulunya saya nggak tahu apa itu fonologi, akhirnya saya tahu. Kenapa? Karena di fonologi itu kita dapat mengetahui tulisan-tulisannya gitu loh. Kayak yang ada A, E, I, O, U, kayak konsonan, vokal gitu. Berbagai macam lah pokoknya. Oke. Bagaimana pandangan Sela tentang pendidikan di Indonesia saat ini? Pandangan pendidikan saat ini, saya melihat bahwa pendidikan di Indonesia ini sudah sangat mengalami kemajuan gitu, kayak terutama dalam hal akses, kemudian kualitas pendidikan. Namun kayaknya masih banyak lah tantangan yang perlu diatasi, kayak pemerataan kualitas pendidikan, kemudian peningkatan kompetensi pada guru. Nah, saya harap nih ke depannya pendidikan di Indonesia bisa semakin baik gitu. Apa rencana Sela setelah lulus kuliah? Nah, rencana ya biasa kan orang nikah gitu ya. Tapi kalau setelah setelah lulus kuliah nih, saya pingin cari kerjaan dulu lah. Cari kerjaan dulu, kita nambah wawasan gitu kan. Kalau bisa saya mau daftar jadi guru gitu. Oh iya, itu sih harus aja. Iya.
Jadi ilmu yang udah kita dapetin di tempat kita belajar gitu kan bisa kita kasih gitu ilmu kita kepada siswa kita sendiri. Oke. Mengapa Sela memilih jurusan pendidikan? Kenapa? Saya pilih jurusan pendidikan itu karena saya ingin menjadi guru. Kan tadi sudah saya bilang kan. Ya. Kemudian kita bisa memberikan dampak positif kita kepada anak-anak. Terus kita percaya gitu bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nggak cuman gitu-gitu aja, harus yang baru gitu. Pendidikan yang luasan. Dan juga saya ingin membantu mereka mencapai potensi penuh. Dan juga saya tertarik gitu dalam penelitian pendidikan dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Apa yang Sela harapkan dari program studi pendidikan? Nah, saya berharap program studi pendidikan ini akan memberi pengetahuan gitu dan keterampilan yang saya butuhkan untuk menjadi seorang guru. Dan saya ingin belajar tentang berbagai metode pengajaran, cara membuat bahan ajar yang menarik gitu, nggak cuman gitu-gitu aja. Kemudian cara mengelola kelas yang efektif, maksudnya tuh mengelola kelas yang efektif, nggak hanya diam aja gitu. Kita aktif. Iya, kayak media pembelajarannya tuh nggak cuma di papan tulis, kayak media-media, tapi ada gitu kayak bentuk audiovisual, media audiovisual gitu. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kemampuan interpersonal ataupun komunikasi agar dapat membangun gitu hubungan yang positif dengan siswa, orang tua maupun rekan guru. Oke. Apa kekuatan dan kelemahan Sela sebagai calon guru? Nah, kekuatan saya yaitu mungkin agak sedikit kreatif lah. Ada sabar, tapi nggak sabar juga. Masalahnya saya juga bisa emosi nih. Nah, juga saya juga memiliki kalau kemampuan yang baik, komunikasi yang baik tuh kayaknya saya kurang lah. Soalnya ini saya sebenarnya kurang pede sih, tapi mau nggak mau menjadi guru tuh saya harus bisa gitu, kayak public speaking harus bagus, harus pede gitu kan sama siswa-siswanya. Masa kalau jadi guru gitu malu-malu gitu kan, kan nanti siswanya nganggap kita tuh remeh gitu, ya nggak enak gitu kan pandangnya. Juga saya juga punya passion mengajar, jadi saya ingin belajar mengajar hal-hal yang baru kepada mereka. Kemudian karena saya kurang percaya diri tuh, saya harus meningkatkan juga kepercayaan diri kita. Nggak hanya gitu-gitu aja, saya harus berproses lebih banyak agar menjadi guru yang baik. Bagaimana Sela akan menangani situasi yang sulit di kelas nanti? Nah, kalau untuk menangani situasi yang sulit gitu ya di kelas, saya menghadapi itu terlebih dahulu nih. Saya berusaha memahami akar dari masalahnya dulu. Apa yang terjadi dalam kelas itu, sampai membuat kegaduhan atau Kerusuhan. Kerusuhan. Jadi yang pertama saya bicara dulu kepada siswa yang melakukannya gitu, yang terlibat kayak yang melakukan kesalahan yang ada di kelas itu. Nah, kemudian kalau bisa bersama orang tua mereka gitu ya, bersama juga dengan rekan-rekan guru untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, pendapat yang berbeda gitu. Nah, setelah kami memahami situasi itu, kami mencoba nih menyelesaikan dengan cara yang sehat, cara yang adil, efektif gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk menjaga ketenangan, profesionalisme, dan juga saya akan fokus pada masalah yang sedang dilalui. Gitu. Apa pendapat Sela tentang peran guru di masa depan? Menurut saya nih, peran guru di masa depan akan sangat penting gitu. Karena apa? Karena dunia ini terus berubah dengan cepat gitu loh. Nah, jadi tuh guru harus dapat beradaptasi dengan cara perubahan teknologi dari yang dulunya hanya dengan
media pembelajaran buku atau enggak papan tulis gitu. Nah sekarang tuh menggunakan media sosial gitu loh, kayak laptop. Kalau di masa Bisa dulu. kayak COVID-19 dulu, corona, kita harus menggunakan media sosial juga kan. Nah kita secara online gitu. Nah lanjut, kenapa? Karena kita perlu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan gitu. Jadi guru perlu membangun hubungan yang kuat gitu dengan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Bagaimana Sela akan menggunakan teknologi dalam pembelajaran Sela nantinya? Nah, untuk itu saya menggunakan teknologi menjadi alat yang berharga gitu kan, untuk meningkatkan pembelajaran. Saya akan menggunakan teknologi itu untuk membuat bahan ajar yang menarik dan efektif. Jadi nggak hanya itu aja gitu kan. Semisal kalau kita ngajarnya pakai slide atau salin dia, kan dalam slide beda-beda kan gambar-gambarnya, itu bisa menarik siswa untuk memperhatikan apa yang kita ajarkan gitu. Nah, agar untuk memberikan umpan balik gitu antara kita dengan siswa dengan cepat, kita juga bisa berkomunikasi dengan orang tuanya dan rekan-rekan guru. Nah, di sini juga saya akan menggunakan teknologi untuk membantu siswa untuk belajar lebih mandiri gitu dan mengembangkan keterampilannya dalam berpikir kritis dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Bagaimana Sela akan menilai kemajuan belajar siswa? Nah, saya akan menilai kemajuan mereka tuh. Jadi saya menggunakan berbagai metode penilaian nih, kayak seperti menggunakan tes, kemudian tugas-tugas, proyek dan observasi. Jadi nggak hanya tugas-tugas aja, kasihan juga kan mereka kalau tugas tapi nggak ada kayak proyek kayak kelompok kan kalau proyek itu. Jadi meningkatkan kerjasama tim gitu. Dan juga saya akan memberikan umpan balik teratur kepada mereka. Karena apa? Agar mereka tahu tuh apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang perlu mereka tingkatkan. Dan saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa, walinya gitu, untuk memastikan bahwa mereka itu mengetahui gitu kemajuan belajar dari anak-anak mereka dan untuk memberikan dukungan gitu yang mereka butuhkan nanti dalam proses pembelajaran. Bagaimana Sela akan membangun hubungan yang positif dengan siswa? Nah, untuk membangun hubungan antara guru dan siswa, saya akan berusaha untuk mengenal sifat-sifat atau karakter dari setiap siswa itu. Kalau setiap siswa itu kan beda-beda kan, ya. Ada yang nakal, ada yang pintar, ada yang pendiam, apalagi banyak kan. Nah, untuk itu saya harus memahami apa yang mereka perlukan gitu, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus tahu minat mereka tuh apa sih. Jadi kalau belajar tuh kita tahu gitu mau ajarnya tuh kayak gimana. Jadi nggak hanya stop gitu aja. Kemudian saya akan menciptakan lingkungan belajar yang aman gitu, sportif, kayak memecahkan suasana gitu. Jadi nggak hanya diam gitu, tidak ada sunyi. Kita ngajar mereka diam gitu. Kita harus ajak komunikasi gitu. Kita tanya, ini apa-apa nak? Mereka bisa jawab gitu. Jadi ada interaksi antara guru dengan siswanya. Kemudian siswa akan merasa nyaman gitu kalau sama kita. Jadi kalau ngeliat gurunya kok nggak nanya kita gitu kan, jadi kita harus tanya ke mereka. Nah, saya juga harus menunjukkan rasa hormat gitu. Jadi maksudnya kalau ngajar tuh jangan cemberut gitu kan, harus bawa happy. Jadi enak gitu siswa mandangnya, hormat gitu. Oh, ibu guru ini baik banget, enak nih kalau diajar sama ibu. Nah gitu menurut saya. Bagaimana Sela akan menangani orang tua yang tidak terlibat dalam pendidikan anaknya? Nah, untuk itu saya berusaha untuk membangun hubungan yang positif dengan orang tua murid. Jadi dalam melibatkan mereka
melibatkan mereka dalam pendidikan anak mereka sendiri. Nah, saya akan mengomunikasikan gitu dengan orang tua secara teratur tentang bagaimana sih kemajuan belajar anak mereka di sekolah. Saya akan mengundang mereka untuk berpartisipasi gitu dalam kegiatan kegiatan kelas. Saya juga akan menawarkan sumber daya dan dukungan kepada orang tua untuk membantu mereka gitu, mendukung anak mereka di rumah. Jadi maksudnya itu agar orang tua tuh tahu gitu proses belajar anak di sekolah tuh ngapain, apa-apa aja, ada peningkatan atau enggak gitu. Kalau kurang gitu, guru bisa memberitahu kepada orang tua atau walinya untuk ngajar gitu di rumah. Nah, semisal ada kelemahan dalam proses belajar semisalnya mata pelajaran matematika, dia belum bisa tuh belajar perkalian di sekolah. Kayak guru udah ngajarkan ini, tapi masih belum paham. Mungkin belum kurang cocok gitu sama gurunya. Jadi kalau di rumah kan sama orang tua gitu kan enak gitu. Jadi diajarkan gitu di rumah, dibantu gitu. Mungkin itu jawabannya sih. Ya, terima kasih kepada Sela karena sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Sama-sama. Kesimpulan pada podcast hari ini yaitu pendidikan di Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Memilih jurusan pendidikan karena dia ingin menjadi guru dan memberikan dampak positif pada kehidupan anak-anak. Sela berharap program studi pendidikan ini akan memberi dia pengetahuan dan keterampilan yang dia butuhkan untuk menjadi guru yang efektif. Menurut Sela, peran guru di masa depan akan semakin penting karena dunia terus berubah dengan cepat. Kepada pemirsa yang ingin bertanya, disilahkan bertanya pada kolom komentar atau media sosial yang kita tertera di deskripsi atau di bawah ini. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video kita selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.